Oke, kita lihat peneliti di sini mau ngapain begitu ya. Di sini dia ingin membandingkan tingkat penyesuaian ya. Jadi ini variabel yang ditelitinya adalah mengenai tingkat penyesuaian dari mahasiswa baru. Yang mana mahasiswa baru itu ada yang berasal dari Bandung, ada yang berasal dari luar Bandung. Jadi ada dua kelompok. Ya. Ada dua kelompok yang mana peneliti ingin membandingkan ya mengenai tingkat penyesuaian dari dua kelompok mahasiswa tadi. Hipotesisnya yang ditetapkan oleh peneliti ya, jadi penelitian itu condongnya kemana begitu ya, itu condongnya adalah bahwa yang berasal dari Bandung ya, dari internal gitu ya, dari dalam kota itu lebih baik dia tingkat penyesuaiannya, lebih baik tingkat penyesuaiannya ya dibandingkan dengan yang dari luar Bandung. Nah, dia punya hipotesis seperti itu. Kayaknya yang dari Bandung ini lebih cepat deh penyesuaian terhadap kampusnya dibandingin dari yang luar. Ya, mungkin banyak teori di belakangnya gitu ya. Misalnya teori mengenai adaptasi terhadap lingkungan, ya, teori mengenai jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kemudian jadi ini permasalahannya begitu. Ada dua kelompok mahasiswa baru, yang satu berasal dari dalam kota, yang kedua berasal dari luar kota. Peneliti punya bayangan, punya hipotesis bahwa yang dari dalam kota ini tingkat penyesuaiannya akan lebih baik, ya, dibandingkan yang berasal dari luar kota. Kemudian bagaimana tingkat penyesuaian itu diukur? Nah, ya ini orang si penelitinya, ya. Bagaimana nih yang disebut dengan tingkat penyesuaian itu diukur? Ini masalah subject matternya, ya, masalah subject matternya. Mungkin akan ada sebuah kuesioner ya untuk bisa melihat apakah seseorang itu tingkat penyesuaiannya itu bagus atau tidak. Ya. Nah, kemudian ada informasi tambahan bahwa datanya itu berdistribusi normal. Ya, datanya itu berdistribusi normal di sini, ya. Dan pengujian ingin dilakukan pada taraf nyata 5%. Mengapa informasi tambahan ini perlu? Karena ini untuk mengarahkan, ya. Karena untuk mengarahkan nanti pengujiannya harus dilakukan seperti apa. Karena banyak sekali kemungkinan, ya, banyak sekali kemungkinan. Nah, agar bisa diolah dengan metode tertentu, begitu ya, informasi ini diperlukan. Yakni distribusinya normal dan pengujiannya ingin dilakukan pada taraf nyata 5%. Nah, asumsi distribusi normal ini nanti akan mengarahkan pada pemakaian metode yang namanya uji hipotesisnya, uji T. Kemudian penggunaan taraf nyata 5%. Ini karena nanti peneliti hanya sanggup mentolerir terjadinya kesalahan, terjadinya peluang kesalahan mengambil kesimpulan itu maksimumnya 5%. Peneliti hanya mampu mentolerir peluang terjadinya kesalahan penyimpulan sebesar 5%. Ya. Nanti
taraf nyata ini kalau semakin kecil, berarti peluang mentolerirnya akan makin kecil, berarti si peneliti makin hati-hati. Atau diistilahkan dengan makin konservatif. Ya. Karena dia tidak mau terlalu gegabah. Nah, sebaliknya kalau nanti taraf nyatanya itu misalnya dibesarkan, maka berarti di situ terlihat bahwa peneliti mampu menanggung resiko yang lebih besar. Ya, boleh dibilang dia lebih moderat. Oke, tahapannya seperti apa? Tahapannya tentu dia nanti mengambil sampel dari kelompok 1, yaitu mahasiswa dari internal Kota Bandung. Dan yang kedua, dia mengambil juga sampel dari mahasiswa luar Bandung. Bagaimana cara mengambil sampelnya ini? Sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Ya, persyaratan sampel yang baik itu seperti apa? Oke. Karena penelitian ini inginnya bisa disimpulkan untuk yang lebih luas, bukan cuma untuk sampel yang ada di sini. Ya, oleh karena itu maka pengambilan sampelnya harus menggunakan pengambilan sampel yang berpeluang, ya, yang dijelaskan pada materi sebelumnya. Oke, kalau dia sampelnya tidak demikian, maka tidak bisa dilakukan uji hipotesis. Oke. Jadi angka-angka di sini apa? Angka-angka di sini mencerminkan mengenai tingkat penyesuaian dari si mahasiswa baru tadi. Jadi kelihatan di sini responden nomor 1 dari kelompok internal Bandung itu punya skor penyesuaiannya sebesar 50. Ya. Sepintas sih kelihatan ya, yang dari internal Kota Bandung itu tinggi-tinggi ya tingkat penyesuaian. Yang bawah memang kecil-kecil. Ya. Meskipun ada yang sebaliknya juga. Nah, ini kebalikan ini ya. Tapi nggak bisa dibandingkan kayak gitu. Jadi ini kelompok pertama. Ya. Kelompok pertama ini ada 8 orang. Ini kelompok kedua. Nah, secara sepintas sih kelihatan yang atas itu kan kayak tinggi-tinggi ya, meskipun ada 40 juga. Tapi yang bawah jauh lebih rendah, ada yang sampai 30. Ya. Nah, ini tanda-tanda bahwa kelihatannya memang lebih bagus ya, yang berasal dari dalam kota ini. Tapi statistika tidak berhenti di situ, melainkan harus dilakukan pengujian secara formal. Ya. Nah, ini di sini jadi kelompok 1 adalah mahasiswa dari Bandung, kelompok 2 mahasiswa dari luar Bandung. Hipotesisnya tadi menyatakan yang dari Bandung lebih besar daripada yang luar Bandung. Nah, si hipotesis ini nanti akan diletakkan sebagai hipotesis 1 atau hipotesis alternatif. Jadi bayangan si peneliti itu nanti diletakkannya sebagai hipotesis 1. Yang mana hipotesis 1-nya dalam hal ini menyatakan tingkat penyesuaian mahasiswa dari dalam kota itu lebih bagus daripada yang dari luar kota. Nah, yang seperti ini disebutnya juga pengujian satu pihak, ya. Pihaknya itu pihak kanan karena tandanya lebih besar di hipotesis 1-nya. Nah, jadi ibarat garis bilangan, ya. Hipotesis 0-nya itu menyatakan mu1 kurang dari mu2, jadi daerah sini, daerah lebih kecil. Ya, ini adalah hipotesis 0. Daerah hipotesis 0. Katakanlah
daerah lebih kecil ke sini. Sebaliknya, sebelah sana adalah daerah hipotesis 1. Gitu. Jadi H0 ini menyatakan bahwa mu1 lebih kecil dari mu2, H1 menyatakan mu1 lebih besar atau sama dengan mu2. Kita ingin lakukan pengujian pada alfa 5%, dihitung tadi N1, N2-nya dan seterusnya, begitu ya. Sehinggalah kita dapatkan yang disebut dengan statistik uji. Statistik ujinya 0,618. Yang statistik uji ini nanti harus dibandingkan dengan yang namanya tabel. Ya, menggunakan tabel. Kalau menggunakan tabel, bagaimana? Ini kita harus cari tabel. Kalau menggunakan p-value, ya, kita nanti harus cari p-value-nya. Oke. Yang ini coba akan kita demokan dengan menggunakan JAS, ya. Oke, saya stop sharing yang ini dulu. Saya share data yang akan kita olah. Oke, jadi ini datanya. Jadi bisa lihat di sini bahwa yang ditelitinya adalah mengenai tingkat penyesuaian, ya. Lalu yang dibandingkannya adalah berdasarkan asal daerah. Apakah dia asalnya Bandung? Ya, jadi yang ini nih, yang 8 pertama ini, yang ini sampai sini ya. Yang ini ada 8 responden itu asalnya dari Bandung. Sisanya sebanyak 5 dari luar Bandung. Jadi saya butuh 2 kolom. Yang satu menyatakan variabel yang diukurnya, yang ditelitinya, yaitu tingkat penyesuaian. Yang kedua, saya butuh mengenai indikator kelompoknya, ya, dalam hal ini adalah asal daerah, apakah Bandung atau luar Bandung. Oke, ini datanya di Excel, ya, saya simpan di Excel dengan nama file ini bebas, nama filenya bebas. Saya sudah simpan di folder yang saya share, ya. Oke, ini saya stop. Saya akan mulai mengolah dengan JAS, ya, dengan JAS. Nah, ini JAS-nya. Ini JAS-nya, ya. Kita ambil data, ya, open data dari komputer, ya, dengan nama tadi bebas. Yang ini kan? Ini yang bebas. Nah, ini data saya. Oke, kita lihat. Pertama kita harus perhatikan apakah tipe datanya udah betul apa enggak. Yang ini belum betul karena dia kalau begini kategorik, ya. Padahal ini skor penyesuaian adalah numerik, ya. Jadi ini saya ganti ke scale. Nah, scale. Kemudian ini asal, variabel asal itu kan nominal, ya, apakah dari dalam kota Bandung atau luar kota Bandung. Jadi dia ini udah betul kalau yang ini. Oke, karena saya ingin bandingkan, ya, saya ingin bandingkan dengan hipotesisnya tadi. Hipotesis penelitiannya yang kita taruh di H1 menyatakan tingkat penyesuaian maba yang berasal dari dalam kota itu lebih tinggi, ya kan, daripada yang luar kota. Jadi yang dari dalam kota itu lebih tinggi daripada yang luar kota. Oke, kita untuk ujinya menggunakan uji T, jadi T-test ini, klik. Nah, kita gunakan yang klasikal dan independen. Mengapa independen? Karena dua kelompok ini terpisah, ya. Mahasiswa yang luar kota Bandung, ya, sama sekali terpisah dengan kelompok mahasiswa yang
berasal dari dalam kota Bandung. Jadi independent sampel. Ya, kita pilih independent sampel. Oke, klik. Nah, kemudian di sebelah kanan kita harus memastikan yang mana dependent, yang mana grouping. Paling mudah sih grouping. Groupingnya kan tadi adalah asal daerah kan. Indikator kelompoknya adalah asal daerah. Jadi ini pasti ke grouping ke sini kan. Ya. Dengan demikian tingkat penyesuaian ini adalah variabel penelitian kita yang tak lain adalah dependent variable. Jadi masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa ujinya otomatis dia akan uji T student atau text student ini ya. Kan ada text student. Ini sebenarnya defaultnya udah langsung keluar nih. Ini udah langsung keluar. Ya. Oke, jadi ini aja dulu ya sebelum kita tambahkan yang lain-lain karena intinya di sini, ya. Jadi pengujian ini di sini dijelaskan ada catatan not student t-test. Jadi kita menggunakan uji T ya. Uji T student. Nah, di sini dinyatakan bahwa T hitungnya adalah 0,617 dengan degrees of freedom-nya 11. Dari mana 11? Yaitu dari 8 ditambah 5 dikurang 2 ya. Ya, 8 tambah 5 dikurang 2. Ya. Jadi derajat bebasnya itu adalah berapa banyaknya anggota di kelompok 1 ya, yaitu kelompok dalam kota Bandung tadi ada 8. Berapa banyak anggota responden di kelompok 2 ada 5 dikurang 2, jadi 11. Nah, kemudian di sini ada P. Ini disebutnya P ya, nilai P atau P value. Nah, ini yang akan menjadi patokan kita di dalam memutuskan apakah hipotesisnya itu ditolak atau diterima. Ya. Oke, di slide sudah ada penjelasan bahwa saya balik lagi ke slide coba. Di slide sudah dijelaskan mengenai patokan menyimpulkan berdasarkan p-value. Nah, ini ya. Ini bisa dilihat di sini patokannya. Jika p-value ini lebih kecil dari alfa, maka kita menolak hipotesis 0. Ya. Sebaliknya, kalau lebih besar, berarti kan terima ya. Sebaliknya, kita menerima hipotesis 0 jika nilai P tadi disebutnya p-value lebih dari sama dengan alfa. Tadi di awal kita disebutkan bahwa pengujiannya menggunakan alfa 5%. Nah, jadi tinggal lihat aja apakah p-value-nya ini lebih besar dari 5% Pak? Enggak. Kalau ya, berarti kita terima hipotesis 0. Ya. Tadi saya lihat p-value-nya itu 0,55 sekian. Kalau enggak salah 0,550. Bahwa memang lebih besar. Sehingga kesimpulannya adalah terima hipotesis 0. Hipotesis 0 itu adalah kebalikan dari hipotesis penelitian. Ini. Hipotesis 0-nya adalah ini. Ya. Kita bisa lihat di sini. Ya. H0-nya menyatakan bahwa
tingkat penyesuaian mahasiswa dalam Kota Bandung itu lebih kecil atau sama dengan, ya. Atau kalau kita balik ya tidak lebih besar begitu ya. Jadi kalau kita menerima H0 artinya kan menolak H1. Ya. H1 menyatakan tingkat penyesuaian mahasiswa dalam kota lebih besar. Berarti kalau H0-nya adalah tidak lebih besar. Ya, tidak lebih besar. Jadi dalam hal ini kesimpulannya nanti, nah ya, kesimpulannya adalah atau di sini. Nah, kesimpulannya adalah H0 diterima, ini ada di bawah sini ya, H0 diterima, ya, yaitu μ1 lebih kecil dari μ2. Artinya rata-rata kelompok 1 yaitu mahasiswa baru dari Kota Bandung tidak lebih tinggi, ya, tidak lebih tinggi dari kelompok 2 dari luar Bandung. Karena kita menerima hipotesis 0. Oke, jadi barusan udah kita lihat p-value-nya apa? Patokan mengambil kesimpulan berdasarkan p-value, ya. P-value-nya dibandingkan dengan alfa. Saya kembali ke JAS-nya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita melihat P-nya 0,550, ya, berarti dia lebih besar dari 5%, berarti kita tidak menolak H0. Ya, kita tidak bisa menolak H0. Nah, mengapa sih ngebet banget gitu ya, pingin menolak H0? Ya karena tadi harapan penelitian itu diletakkannya adalah di H1. Artinya apa? Harapan dari awal H0 itu ingin ditolak. Ya. Harapan dari awal H0 itu ingin ditolak. Manakala hasilnya seperti ini, ya, H0 ternyata tidak ditolak. Nah, ini maka seringkali disebut penelitiannya ya tidak berhasil gitu. Data yang kita kumpulkan tidak mendukung bayangan awal kita. Ya. Tidak mendukung bayangan awal kita bahwasanya tingkat penyesuaian mahasiswa dalam kota itu lebih tinggi, tidak mendukung hipotesis itu. Ya, jadi kesimpulannya di sini rata-rata tingkat penyesuaian mahasiswa dalam kota tidak lebih besar, gitu ya, tidak lebih besar daripada yang luar Bandung. Nah, kita bisa tambahkan yang lain-lainnya, ya. Misalnya saya tambahkan apa? Oh, sebentar. Ini nih alternatif hipotesisnya kalau defaultnya tanpa kita setting itu tidak sama dengan. Nah, padahal tadi alternatif hipotesisnya adalah yang dalam kota lebih tinggi. Berarti harusnya ini. Nah, kita pindah ke sini. Ya. Jadi alternatif hipotesisnya ada 3 kemungkinan. Ada tidak sama dengan, ada lebih tinggi, ada lebih rendah. Ya. Tadi dari awal peneliti inginnya dia punya bayangan bahwa yang grup 1 itu lebih tinggi, yang dalam kota itu lebih tinggi. Jadi ini harus diceklis di sini. Oke, pasti di sini ada perubahan. Nah, ada perubahan, kita lihat. Not for all tests, the alternative hypothesis specify that group Bandung is greater than group L Bandung. Ini udah sesuai dengan keinginan kita bahwa hipotesis alternatifnya adalah rata-rata skor penyesuaian mahasiswa dari dalam Bandung itu lebih besar daripada luar Bandung. Nah, ini akan berubah ke sini ya, ke P-nya. Sekarang P-nya akan menjadi 0,275. Ya, selanjutnya sama seperti tadi, bandingkan dengan alfa dengan 5%. Ternyata ini lebih besar. Kalau lebih besar berarti masih tidak bisa menolak H0, ya. Jadi kesimpulannya masih sejalan lah dengan tadi, ya, dengan tadi. Yang tadi itu ketika H1-nya kita menyatakan tidak sama dengan,
Sekarang H1-nya atau H alternatifnya kita menyatakan lebih tinggi atau lebih besar. Tapi hasil kesimpulannya masih tetap sejalan, bahwasanya rata-rata tingkat penyesuaian mahasiswa dalam Kota Bandung tidak lebih besar karena diterima hipotesis nolnya, ya, tidak lebih besar. Atau dengan kata lain masih sama saja gitu ya, masih sama saja dengan yang dari luar Kota Bandung. Jadi ini harus pilih, sesuaikan dengan keinginan atau sesuaikan dengan tujuan penelitiannya, pengen ngebuktiin apa gitu ya. Pengen ngebuktiin apa. Karena tadi di sini pengen ngebuktiin yang dari dalam Kota Bandung lebih tinggi, maka kita checklistnya di sini. Ya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi misalnya descriptive plot misalnya ini, ya. Saya akan checklist ini. Nah, lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi ini kita udah belajar box plot waktu itu ya. Jadi ini yang kiri ini adalah posisi tingkat penyesuaian mahasiswa-mahasiswa baru asal Bandung. Yang ini yang luar Bandung. Sepintas sih yang luar Bandung lebih rendah. Tapi ada yang ada faktor lain gitu ya, meskipun dia lebih rendah, tapi tadi hasil keputusan statistikanya kan diterima ya, diterima hipotesis nol, artinya masih dinyatakan sama. Jadi meskipun yang luar Bandung ini lebih rendah, tapi ternyata kesimpulan statistiknya menyatakan sama saja ya. Karena kita lihat di sini yang luar Bandung ini kisarannya dia lebih lebar ya. Kisarannya lebih lebar. Jadi kalau kita di dalam statistika nggak bisa fokus hanya kepada rata-rata, kepada titik ini. Tapi juga harus mempertimbangkan mengenai kisaran dari datanya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kelihatan rata-rata tingkat penyesuaian yang mahasiswa luar Bandung itu lebih rendah. Tapi kesimpulan statistika menyatakan ini tidak lebih rendah, gitu ya. Yang luar Bandungnya tidak lebih rendah, atau dengan kata lain yang Bandungnya tidak lebih tinggi, gitu ya. Nah, berarti kan kesimpulannya adalah dia sama saja. Karena tadi ada faktor kisarannya yang memang berbeda. Oke. Sekarang kalau kita mau tambahkan lagi yang lain. Tadi di depan dikatakan bahwa si asumsinya data itu berdistribusi normal. Nah, kita bisa cek ya. Bisa cek, betulkah asumsi itu? Nah, checklist aja di sini asumsi normalnya. Betulkah? Nah, ini ada tambahan hasil nih. Ya. Test of normality, ya, pengujian kenormalan. Hipotesisnya itu H0 menyatakan distribusinya normal, H1-nya menyatakan distribusi tidak normal. Jadi kalau tes itu harus selalu ada hipotesis 0 dan hipotesis 1-nya. Nah, kita lihat di sini data kita tadi ada dua kelompok Bandung dan luar Bandung. Nah, lihat mengenai pengujian kenormalannya itu dari P ini. Ya, kita bandingkan lagi, misalnya kita melakukan pengujian pada 5%, ini P-nya kan besar. Lebih besar dari 5% berarti terima H0. Kalau terima H0 berarti dinyatakan data tingkat penyesuaian mahasiswa baru internal Bandung itu berdistribusi normal. Jadi terima hipotesis 0. Demikian juga yang bawah juga dibandingkan dengan 5% lebih besar juga, berarti terima H0 juga. Ya. Nah, di sini ada keterangan significant result suggest a deviation from normality. Kalau dia signifikan, kalau signifikan itu artinya kalau dia ditolak hipotesisnya, maka menyatakan penyimpangan dari norma. Ya. Nah, karena punya kita mah ini hasilnya adalah tidak signifikan, hasilnya menyatakan H0 diterima, berarti tidak menyeleweng dari normal, gitu ya. Berarti berdistribusi normal. Gitu.
Nanti ada lagi misalnya kalau mau ditambahkan ini equality of variance. Nah, tambahkan lagi. Variansinya sama apa enggak sih? Variansi ini tadi menggambarkan ini kisarannya pendek nih kalau yang Bandung. Yang luar Bandung dia kisarannya panjang, ya. Sepintas sih kita mengatakan variansinya berbeda. Tapi ada yang namanya pengujian variansi yang disebut dengan Leven test, uji Leven, ya. Nah, kita lihat lagi di sini, p-value-nya itu 0,06. Kalau kita lakukan pengujian pada 5%, lebih besar. Kalau lebih besar berarti terima hipotesis nol. Terima hipotesis nol artinya kesimpulannya adalah equality of variance. Artinya variannya sama. Gitu. Jadi ini hasilnya itu tidak ada keraguan gitu. Asumsi normalitas dipenuhi, asumsi equality of variance juga dipenuhi. Sehingga kesimpulan akhir ini ya yang di sini ya dengan p-value 0,275 itu dia mempunyai apa boleh dibilang kekuatan yang cukup lah begitu ya untuk kita mengatakan bahwa hipotesis nol diterima, bahwasannya tingkat penyesuaian mahasiswa luar Bandung mahasiswa Bandung tidak lebih tinggi daripada yang dalam kota Bandung. Biasanya yang kayak gitu nggak suka tuh peneliti. Di awal semangat banget ingin membuktikan bahwa yang Bandung lebih tinggi. Tapi ternyata hasilnya, ini datanya bicaranya seperti ini. Datanya bicara tidak lebih tinggi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, jadi di sini ya datanya seperti ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan close. Oke. Sekarang kita akan masuk ke yang kedua ya. Saya akan share kembali PowerPoint saya. Saya fokus di halaman 45 ya. Oke, bukan 45, 48. Nah, ini. Ini adalah kemungkinan kita melakukan penelitian, yaitu menguji dua keadaan, ya, dua keadaan yang seringkali di dalam statistika itu disebutnya sampel berpasangan atau pair, ya, sampel berpasangan atau sampel berhubungan. Di sini dicontohkan ada responden yang setiap respondennya itu diukur 2 kali sebelum ya. Jadi ini seorang responden gitu ya. Dia diukur 2 kali sebelum dan sesudah. Ya. Makanya data yang dihasilkannya disebut dengan data berpasangan ya. Jadi sebelum program diet dia 56 kilo. Setelah diet, alhamdulillah turun. Nah, data ini berpasangan. Ya, ini data berpasangan. Karena berasal dari setiap subjek yang sama. Oke. PowerPoint ini ada revisi, jadi nanti tolong di-download ulang. Ya, dan revisinya lumayan mengganggu begitu ya. Nah, jadi di sini dikatakan X-nya itu sebelum, Y-nya itu sesudah, ya. Nah, kita biasanya menghitung yang namanya difference atau selisih, yaitu sesudah dikurangi sebelum, ya. Jadi yang namanya difference, selisih itu sesudah dikurangi sebelum. Nah, harapannya si peneliti itu kan selisihnya itu negatif, ya. Artinya sesudah diet itu lebih ringan gitu ya. Tubuhnya itu dibandingkan dengan sebelum diet, gitu kan?
Jadi harapan peneliti ditaruhnya di hipotesis 1. Lebih kecil dari 0. Yang ini dia sebaliknya. Oke. Nah, ini datanya. Ini datanya yang kemudian kita olah. Nah, revisinya itu di sini. Ya, ternyata ini sangat mengganggu. Saya sudah hitung ulang. Jadi, T-nya itu diperoleh minus 11,448. Yang D ini, itu kan sesudah dikurangi sebelum. Jadi, 40 dikurangi 56 adalah 16. 40 kurangi 60 adalah 20. Kan itu ya? Dan seterusnya. Nah, jadi ini T-nya itu min 11. Ya. Min 11, kalau kita pakai v-value, nah ini v-value ini kecil banget nih, ini v-value-nya. Jadi v-value-nya 0,1234556 baru 575. Nah, kecil banget ini v-value-nya. Ya. Jadi p-value-nya kecil banget kalau kita dapatkan T-nya min 11,448. Sehingga p-value ini ya, p-value ini jauh lebih kecil ya daripada alfa ya, lebih kecil daripada ini kan. Karena 5,75 kali 10 pangkat min 7 lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Ya, nah ini mah senang nih peneliti, H0 ditolak. Ya, artinya selisihnya negatif. Selisih negatif itu setelah itu menjadi lebih ringan dibandingkan sebelum. Ya, berat badan setelah diet lebih rendah dari sebelum. Ini saya coret nih karena ada revisi tadi. Ya, ada revisi tadi. Oke. Nah, ini coba akan kita praktekkan di dalam apa? Di dalam JAS ya. Di dalam JAS. Oke, kita lihat dulu datanya di Excel. Nah, ini datanya. Ini data berpasangan. Saya lihat. Ini adalah dari orang nomor 1. Sebelumnya 56, sesudahnya 40. Jadi, ngentri datanya kayak gini ya. Sebelum, sesudah. Berasal dari 10 orang. Ya, karena baris pertama itu adalah judul kolom. Berarti totalnya ada 10 orang. Ini datanya yang mau kita panggil di JAS ya. Oke, sekarang kita panggil di JAS. JAS-nya malah matikan. Oke, sekarang kita akan panggil di JAS. Jadi nanti tolong download lagi yang PPT-nya karena ada koreksi. Nah, kita panggil data berpasangan. Nah, ini datanya ya. Kalau kita lihat di sini tipenya masih belum benar. Ini tipenya scale ya semuanya. Karena skor ini scale, diubah lagi ini juga scale. Nah, kemudian kita akan t-test. Kita pilihnya pair sample t-test. Karena tadi ya, sebelum sesudah. Jadi dia berpasangan. Pair sample t-test. Nah, pairnya itu apa? Nah, ini agar supaya persis sama dengan yang di PowerPoint. Tadi kan Y-nya itu sesudah, X-nya sebelum kan? Ya. Jadi kita pilih dulu ini sesudah ke sini, baru kemudian sebelum. Karena selisihnya dihitungnya sesudah dikurangi sebelum. Ya. Coba kita lihat hasilnya. Udah langsung tuh hasilnya. Ya. Measure 1 sesudah, measure 2 sebelum. T-nya negatif. Jadi diperoleh T-nya negatif. Dengan degrees of freedom-nya 9. 9 ini berasal dari tadi ada 10 dikurang 1. Nah, karena V-value-nya tuh lihat. V-value-nya
lebih kecil dari 0,001 karena memang kecil banget. Tadi kan dihitung di Excel berapa? 5, sekian kali 10 pangkat min 7. Jadi 0,00000. Nolnya ada 6 baru 57. Ya. Jadi kesimpulannya kalau kita mendapatkan p-value yang kecil banget, berarti kan jelas dia lebih kecil dari 5%. Berarti kesimpulannya adalah kita menolak H0. Ya. Kesimpulannya kita menolak H0. H0-nya itu tadi, oh jangan-jangan sebentar, ini juga harus diperiksa. Oh, di sini. Ini harus diperiksa juga nih. Nih, di alternatif hipotesisnya dia pakainya yang tidak sama dengan, padahal pinginnya si peneliti tadi kan sesudah itu lebih kecil ya. Sesudah lebih kecil, karena sesudah ini ditaruh sebagai measure 1, berarti ini ke sini. Nah, ke sini. Kita harus pasangnya di sini. Alternatif hipotesisnya adalah measure 1 lebih kecil dari measure 2. Sesudah lebih kecil dari sebelum. Jadi ini harus dipasang di sini. Nah, ini berubah lagi. Ya. Tapi tetap sih, karena memang kecil banget gitu ya. Di sini ada keterangan nih, the alternative hypothesis specify that sesudah is less than sebelum. Nah, ini kan sesuai dengan yang tadi kita inginkan ya. Peneliti itu ingin bahwa dia punya bayangan bahwa berat badan setelah diet akan lebih rendah dibandingkan sebelum diet. Ya, less than. Hasilnya p-value-nya kecil banget, jelas dia lebih kecil dari 5%, berarti kesimpulannya adalah tolak H0. Ya. Tolak H0 berarti terima hipotesis alternatif. Berarti ini diterima ya. Sesudah adalah lebih kecil daripada sebelum. Ya, jadi itu kesimpulannya. Kalau mau ya tambahkan yang lain-lainnya, misalnya deskriptif plotnya mau ditambahkan. Nah, ini. Oh, kelihatan kan? Ya. Sebelum itu memang dia tinggi-tinggi nih berat badannya, sesudah dia rendah banget. Ya. Sesudah rendah banget. Kalau mau ditukar sih nggak apa-apa juga. Misalnya yang measure 1-nya sebelum, measure 2-nya sesudah. Tapi nanti akibatnya adalah harus diubah juga ininya, hipotesis alternatifnya. Ya. Jadi kalau ini menyatakan measure 1-nya sesudah, measure 2-nya sebelum. Kelihatan bahwa sesudah itu lebih rendah daripada sebelum. Ya. Kalau mau pakai yang lainnya lagi di sini apa? Kalau mau dicek nih normalitinya, kenormalannya, mau dicek, checklist. Kita lihat. Nah, ini. Di sini dinyatakan p-value-nya 0,315. Berarti ini lebih besar dari 5%, berarti terima H0. Berarti datanya memang berdistribusi normal. Ya. Silakan nanti kalau mau dicek yang lain-lainnya. Jadi mudah sekali ya. Dari sebuah permasalahan kita rumuskan hipotesisnya seperti apa. Patokannya adalah tadi bayangan si peneliti itu disimpannya sebagai alternatif hipotesis. Sebagai hipotesis 1. Ya. Sebagai hipotesis 1. Sebagaimana di sini saya menetapkan bahwa di hipotesis alternatifnya bahwa measure 1 lebih kecil dari measure 2. Measure 1-nya tadi adalah berat badan sesudah, lebih kecil daripada berat badan sebelum. Gitu. Nah, nanti setelah hipotesisnya dinyatakan, kita kumpulkan data, tentunya datanya itu harus memenuhi kaidah yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Datanya harus acak, harus ada kontrol gitu ya. Di sini mungkin kontrolnya adalah sebelum.
Kemudian harus ada pengulangan, artinya datanya jangan cuma satu orang, datanya di sini dicobakan ada 10, ya, ada 10. Jadi kenapa kita melakukan seperti itu? Karena kita inginkan kesimpulan ini bisa berlaku untuk yang lebih luas, bukan cuma untuk 10 orang responden ini saja.